Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Latin dalam video part 3. Dalam video sebelumnya, kita sudah melihat dua topik, yakni ucapan dan tekanan dalam bahasa Latin. Mulai hari ini kita mulai masuk ke pokok pembahasan yang inti, pelajaran 1. Dan pada kesempatan ini saya membatasi diri pada 3 poin saja supaya durasi videonya jangan terlalu panjang. Poin pertama, bahasa Indonesia dan bahasa Latin berbeda. Poin kedua, akhiran kata Latin. Poin ketiga nanti tunggal dan jamak. Ayo mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, bahasa Indonesia dan bahasa Latin berbeda. Di manakah perbedaannya? Kita akan melihatnya dalam kalimat. Dengarkan bersama kalimat bahasa Indonesia berikut ini. 1. Ratu memuji petani. Yang kedua, petani memuji ratu. Pertanyaannya, kedua kalimat ini sama artinya atau berbeda? Jelas berbeda. Kalimat pertama, ratu sebagai subjek. Kalimat kedua, petani sebagai subjek. Ratu memuji petani. Ratu subjek, petani sebagai objek dan memuji predikat. Kalimat kedua, petani memuji ratu. Ratu sebagai subjek dan ratu sebagai objek. Nah sekarang perhatikanlah 3 kalimat dalam bahasa Latin. Regina agricolam laudat. Agricolam Regina laudat. Regina laudat agricolam. Ketiga kalimat ini sama artinya. Kalau kita melihat secara kacamata bahasa Indonesia, kalimat ini kelihatannya berbeda. Karena dari susunan kata, susunan kalimatnya beda. Nomor 1, Regina agricolam laudat. Nomor 2, agricolam Regina laudat. Yang ketiga, Regina laudat agricolam. Susunan katanya beda-beda. Tapi sesungguhnya yang benar adalah ketiga kalimat ini artinya sama, yakni ratu memuji petani. Kok sama? Nah, disinilah yang membedakannya bahasa Latin dengan bahasa Indonesia. Bahasa Latin memiliki hukumnya sendiri. Dalam bahasa Latin, urutan kata tidak begitu dipentingkan. Yang perlu diperhatikan dalam bahasa Latin adalah akhiran, baik subjek maupun objek. Akhiran untuk subjek tunggal adalah A. Akhiran untuk objek tunggal adalah AM. Nah, perhatikan kalimat tadi. Nomor 1, Regina agricolam laudat. Regina akhiran A berarti subjek tunggal. Agricolam akhiran AM berarti objek tunggal. Predikatnya laudat. Kalimat kedua, agricolam Regina laudat. Walaupun agricolam dipindahkan ke depan, ya dalam bahasa Indonesia kelihatannya sebagai subjek, sebenarnya bukan. Karena akhirnya tetap AM, berarti dia tetap objek. Sebaliknya Regina dipindahkan ke tengah, tidak mengubah maknanya, dia tetap sebagai subjek. Kalimat ketiga, Regina laudat agricolam. Agricolam sudah pindah ke belakang sekali. Predikatnya ke tengah. Tetapi sama sekali tidak mengubah makna dan artinya.
Artinya tetap sama, ratu memuji petani. Jadi kesimpulannya, beda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin urutan kata tidak begitu dipentingkan. Yang perlu diperhatikan adalah akhiran setiap kata itu. Terutama kata benda, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, tergantung akhirannya. Akhiran A untuk subjek tunggal, akhiran AM untuk objek tunggal. Untuk jamak nanti kita lihat dalam poin tentang tunggal dan jamak. Yang kedua, akhiran kata Latin. Dalam ketiga kalimat, kata regina, ratu, berakhiran dengan A. Akhiran A menyatakan bahwa regina itu subjek atau pokok kalimat. Jadi, ratu yang memuji. Dalam ketiga kalimat, agricolam, petani, berakhir pada AM. Akhiran AM itu menyatakan bahwa agricolam itu objek atau pelengkap penderita dari memuji. Jadi ratu memuji petani. Begitu para saudara. Kesimpulannya, dalam bahasa Latin jabatan kata-kata dinyatakan dengan akhiran. Subjek berakhiran A, objek berakhiran AM. Yang ketiga, tunggal dan jamak. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut ini. Regina agricolam laudat. Artinya ratu memuji petani, sama dengan contoh tadi. Yang kedua, regine agricolam laudant. Dari regina menjadi regine, AE. Itu berarti subjek jamak. Agricolam laudant. Agricolam tetap AM berarti objek tunggal. Laudant. Kenapa jadi laudant? Dari laudat menjadi laudant. Karena hukumnya kalau pokok dijamakan atau subjek dijamakan, predikatnya pun berubah. Dari laudat menjadi laudant. Jadi ratu-ratu memuji petani. Yang ketiga, regina agricolas laudat. Agricola bukan lagi berakhiran AM, tapi berakhiran AS. Itu artinya objek jamak. Ratu memuji petani-petani. Dan yang keempat, regine agricolas laudant. Ratu-ratu memuji petani-petani. Jadi sekarang kita mengerti perbedaan antara subjek tunggal dan subjek jamak, objek tunggal dan objek jamak di akhirannya. Kalau subjek, akhiran A itu tunggal. Akhiran AE yang dibaca E itu jamak. Untuk objek, akhiran AM tunggal, akhiran AS jamak. Kesimpulan, dalam bahasa Latin, tunggal dan jamak juga dinyatakan dengan akhiran kata benda. Akhiran A dipakai untuk subjek tunggal, akhiran AE dipakai untuk subjek jamak, akhiran AM dipakai untuk objek tunggal, dan akhiran AS dipakai untuk objek jamak. Kemudian ada istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui dalam bahasa Latin. Pokok dalam bahasa Latin disebut o subjectum. S-U-B-I-E-C-T-U-M. Subjektum. Pelengkap penderita dalam bahasa Latin disebut objektum. Akhiran yang diberi pada pokok yang A,
untuk tunggal, AE untuk jamak disebut nominativus. Akhiran yang diberi pada objek atau pelengkap penderita itu disebut akusativus, yakni AM untuk tunggal, AS untuk jamak. Demikianlah para saudari-saudara, video singkat penjelasan saya tentang 3 poin. 1. Bahasa Latin dan bahasa Indonesia berbeda. Yang kedua, akhiran bahasa Latin. Yang ketiga, tunggal dan jamak. Selanjutnya nanti kita akan mulai melihat predikat dalam bahasa Latin. Terima kasih. Tuhan memberkati.